Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal-amal ibadah kita, termasuk pada hari ini setelah kita sahur lalu kemudian dilanjutkan dengan berjamaah sholat subuh dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam salah satu sabda beliau itu berpesan yang maknanya secara umum, apabila kalian melewati satu taman surga di antara taman-taman surga, maka berhentilah untuk menikmati taman surga itu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu ya Rasulullah yang dimaksud dengan Riyadul Jannah? Kata Rasulullah, taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Jadi itu juga disebut dengan taman-taman surga. Makanya dari sini para ulama-ulama kita, betapa majelis ilmu itu seharusnya menjadi majelis yang seperti surga. Tidak ada caci maki, tidak ada saling menghujat, tapi justru disitulah orang merasa senang, orang merasa kerasan. Karena taman itu kan begitu sifatnya. Jadi jangan sampai taman itu di dalamnya banyak serangga yang kemudian orang ketika ke situ justru malah tidak menikmati. Makanya majelis ilmu itu harus diisi dengan akhlak-akhlak yang baik. Jadi kalau ada majelis ilmu yang menyalahkan satu dengan yang lain, ini yang perlu kita introspeksi bersama. Jadi kadang-kadang itu kalau kita itu tidak nyalahkan, tapi kita ini sedang mempertahankan bahwa amaliyah yang kita lakukan itu memiliki dasar. Karena kadang-kadang amaliyah kita ini seringkali ada kelompok-kelompok yang kemudian menyalah-nyalahkan. Bahkan dalam tataran yang ekstrim itu sampai ada yang mengkafirkan. Nah ini jangan sampai terjadi di majelis ilmu. Itu kalau panjenengan lihat di media sosial itu kan banyak sekali saling menghujat. Padahal majelis ilmu itu tidak boleh seperti itu seharusnya. Karena dia disifati oleh Rasulullah seperti taman surga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan hadis yang kemarin yang menjelaskan bahwa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Ramadan itu diberi 5 hal. Yang 5 hal tersebut tidak dianugerahkan kepada Nabi, termasuk kepada umat Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin yang keempat, Allah mentitahkan kepada surga untuk mempersiapkan diri menyambut orang-orang yang betul-betul berusaha untuk istirahat dari hiruk pikuk dunia. Artinya tidak hanya ngurusi dunia, tapi juga ingat akhirat. Makanya di sini bahasanya wa tazayyani li'ibadi awshaka an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Jadi memang nanti di akhirat itu, kalau kita lihat di dalam surah Qaf, Allah itu bertanya kepada neraka jahanam, yauma naqulu li jahannam, ingatlah pada suatu hari nanti di akhirat, kami bertitah atau bertanya kepada neraka jahanam. Apa pertanyaannya? Halim talati, apakah engkau sudah penuh? Ya, halim talati. Ya, halim talati halana min mazid. Lalu dijawab oleh jahanam, halana min mazid, apakah ada tambahan lagi untuk dimasukkan ke dalam neraka? Nah, karena neraka itu ya tidak ada penuhnya.
Terus benih. Makanya orang-orang maksiat yang lain-lain itu kan orang itu manusia dan batu itu menjadi bahan bakarnya neraka. Semakin banyak orang yang masuk neraka, maka neraka itu akan semakin baranya itu semakin nemen. Berarti kalau kita analogikan di dunia saja, itu kalau api itu semakin parah, itu berarti semakin panas. Padahal panasnya neraka itu tidak terkira. Itu diibaratkan sampai berapa kali lipat dari panasnya dunia. Halim talati. Jadi yauma naqulu jahannama halim talati. Hal lana min mazid. Apa kata tambahan? Jadi sampai seperti itu. Itu kalau neraka. Lah sebaliknya yang kemarin yang kita jelaskan, kalau surga itu diperintah oleh Allah untuk mempersiapkan diri menyambut hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Lalu yang kelima, wa ammal khamisatu. Ini anugerah yang kelima. Fa innahu idza kana akhir lailatin ghafarallahu lahum jami'a. Jadi yang kelima itu anugerah yang kita terima sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau sudah hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, ya, apalagi di malam yang terakhir. Berarti kalau Ramadannya 29 berarti di malam 29. Karena malam 29 itu termasuk akhir malam yang ganjil. Kalau Ramadannya 30, maka malam 30 tidak masuk yang ganjil. Itu Allah mengampuni mereka semua. Ghafarallahu lahum jami'an. Apakah semua tanpa terkecuali? Lah ini yang kemudian kita kaitkan dengan hadis yang lain. Orang kalau ingin diampuni dosa-dosanya pada bulan Ramadan, maka Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Itulah yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, tapi puasanya itu disertai dengan imanan, keimanan yang kuat kepada Allah. Lalu disertai dengan niat wahtisaban. Ihtisab itu hanya mengharap ridho Allah, karena dengan dua tekad ini sehingga menjadikan puasanya itu semakin hari semakin baik, didukung oleh perangkat ibadah-ibadah yang lain, lalu didukung dengan qiyam Ramadan, jadi capek-capek tetap tarawih, tetap witir, ya kan? Maka itulah orang-orang yang nanti akan mendapatkan upah di akhir pekerjaannya itu berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lanjutannya hadis itu adalah faqala rajulun minal qaum. Kemudian ada salah seorang laki-laki dari satu kaum pada zaman Nabi itu tanya kepada Rasulullah, "Ahiya Lailatul Qadri?" Apakah yang dimaksud ini malam terakhir Ramadan itu apakah itu Lailatul Qadar? Ternyata jawab Rasulullah, faqal la. Bukan, Lailatul Qadar beda lagi. Ini nanti di akhir. Lalu melanjutkan Rasulullah, faqal la alam tara ilal ummal ya'maluna fa idza faraghu min a'malihim wuffu ujurahum. Loh, apakah kamu tidak tahu? Bukankah engkau melihat kepada para pekerja? Pekerja itu, mereka itu bekerja seharian, ya'maluna fa idza faraghu, kalau udah beres, udah selesai, min a'malihim, ya, dari pekerjaan yang mereka lakukan, apa yang diperoleh? Wufu ujurahum. Disitulah kemudian gajinya dipenuhi, pahalanya dipenuhi, sama dengan orang pahala akhirat. Jadi kalau panjenengan kerja, tinggal nanti hitungannya ada yang harian, ada yang borongan, ada yang bulanan. Kalau bulanan berarti terimanya setiap bulan. Kalau yang harian lepas satu hari berapa? 115 won, 116.000, 120. Nah itu kan dikasih, tapi syaratnya harus kerja. Kalau orang tidak kerja seharian cuma duduk, diem, terlambat 5 menit saja sudah sama mandornya, kan begitu ditanyain. Katanya begitu ceritanya teman-teman kemarin. Kalau dilebihi 5 menit, wah dipuji-puji. Ya sama dengan amal kita untuk akhirat. Kalau kita ngelakoni pas, puasa dilakukan. Ya sudah kita dapat. Tapi kalau kemudian dilebihi, waduh, ini top, ini akan dilebihkan juga.
Bahkan fadl pahala akhirat itu jauh melebihi pahala dunia. Nanti bentuknya keberkahan hidup, keberkahan yang akan meluber ke anak-anak kita, keluarga kita, dan seterusnya. Jadi bentuknya itu bisa bermacam-macam ketika kita berada di dunia. Jadi Rasulullah mengibaratkan seperti orang yang bekerja. Kalau sudah selesai pekerjaannya dan dia melakukan dengan bagus, ya diberi upahnya, itu diberi. Itulah ibaratnya di bulan Ramadan itu, pada akhir malam bulan Ramadan, Allah mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hamba-hambanya, asalkan dia betul-betul mengupgrade ketakwaannya di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sehingga seperti seorang pekerja yang melakukan pekerjaannya, lalu ketika sudah selesai, dipenuhilah pahalanya itu. Ya. Lalu yang menarik juga di dalam agama kita, kalau kita ini bekerja lalu ada asuransi, ada celengan, itu sebenarnya di dalam agama itu sudah seperti itu. Mungkin ini dulu pernah kita singgung sekilas. Jadi umpama ada orang yang sudah biasa melakukan ibadah wajib, apalagi ditambah ibadah sunnah. Kalau ibadah sunnah itu lalu dia rutin dilakukan, itu dalam riwayat disebutkan kalau ada seseorang hamba yang melakukan ibadah sunnah itu seakan-akan seperti dia melakukan wajib. Bukan mewajibkan loh ya, beda ya. Tetap sunnah, tapi dia melakukan secara istiqomah. Maka ketika dia berhalangan tidak bisa melakukan ibadah itu, maka pahalanya tetap diberikan. Itu sama kayak orang asuransi. Jadi asuransi itu kalau terjadi apa-apa, naudzubillah, itu kan diberikan penuh, bahkan terhitung sampai masa kontrak kita, begitu. Atau kalau di Indonesia mungkin kita ngambil cicilan apa begitu, itu biasa ada asuransinya. Begitu terjadi sesuatu diklaimkan, itu dipenuhi. Cicilan motor ada asuransinya, makanya agak mahal cicilannya, agak ngoyo sedikit. Tapi begitu naudzubillah umpama hilang, diklaimkan lalu sudah memenuhi syarat, itu diganti. Kalau cicilan yang sifatnya yang lain, nanti tanggungannya sekian tahun, kok belum lunas, orang yang punya tanggungan itu meninggal, maka biasanya langsung ditutup, artinya sudah dipenuhi. Lah dalam agama juga begitu. Kalau ada orang yang ahli ibadah, kok tiba-tiba naudzubillah dia tidak bisa melakukan ibadah, diuji oleh Allah dengan sakit, ya, maka pahala itu tetap diberikan karena dia sudah melakukan hal tersebut secara kontinu, itu sebagai penghargaan yang luar biasa. Makanya dalam beragama ini kita harus terus memupuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, termasuk bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 5 hal yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini, yang disebut sebagai anugerah yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menerima anugerah 5 hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.